sebenarnya kan sekilas pasti kita menduga kalau remotenya yang bermasalah. Sebenarnya enggak. Pindah channel pun enggak mau, walaupun kadang mau pun sangat jarang. Nah, kalau dia masih nyala seperti ini, ya 90% lah kita pastikan remote masih berfungsi. Oh ya, ini mati ya ini remote. Buat pindah channel nggak bisa, apapun nggak bisa. Kadang juga bisa, tapi sangat jarang sekali. Sangat jarang. Nah, ini keras nih. Kalau timah bawahnya pabrik keras, ya solusinya kita tambah ini, tambah timah biasa biar agak cepet. Toren air lah, dia itu buat nampung tegangan sementara, arus listrik sementara, biar tegangan yang keluar tuh stabil, lebih stabil dan dayanya mencukupi sensor remote, karena kebutuhan untuk tegangan ataupun arusnya tuh udah berkurang dari nilai yang standar awal. Oke ya, jumpa lagi ya, ini dapat bahan kasus lagi seperti biasa, masih di set top box ya, nih bukan dari paketan, dari tetangga. Ada masih nyala, semua penerimaan masih bagus, layar juga nggak ada problem lah, lain-lain nggak ada, cuman remote nggak fungsi. Nah, sebenarnya kan sekilas pasti kita menduga kalau remotenya yang bermasalah. Sebenarnya enggak, kita bisa cek untuk kenormalan remote ini pakai kamera HP, ada di video saya sebelumnya. Ini saya praktekkan juga nanti buat cek remote seperti apa ya. Nah, ini STP ini ya, ini STP nya ini setiap tombol semua ini nggak fungsi, cuman kadang fungsi, jarang banget lah, jarang banget. Nah, itu kan udah saya cek kalau remote-nya ini normal, berarti yang bermasalah STP nya ya. Nanti kita buka, kita cek nih apa yang bermasalah ya. Ini kita atas dulu ya, nih ya, saya tekan ini. Nah, pindah channel pun nggak mau, walaupun kadang mau pun sangat jarang. Nah, ini sudah saya pastikan remote-nya ini oke. Pakai kita atas lagi ya, ini remote-nya ya. Ini cara ceknya gini. Nah, ini cara memastikan remote oke gini. Ini kita perhatikan di sini, kita hadapkan ke kamera HP, kita hadap ke kamera. Nah, ini ya, ini kita tekan setiap tombol apa aja lah. Nah, kalau dia masih nyala seperti ini, ya 90% lah kita pastikan remote masih berfungsi. Oh ya, otomatis ya, ini remote ini pasangannya ya, pasangannya ini ya, bukan remote. Kadang lupa remote TV buat tombol-tombol STP ya, jelas tidak bisa. Oke ya, ini pasangannya. Nah, ini udah fokus. Nah, masih ada cahaya seperti ini, berarti remote bisa dipastikan masih normal. Nah, ini berarti yang bermasalah ini STP nya. Nanti kita buka ya, nanti kita buka. Nah, ini kita cek lagi. Ya, nih buat pindah channel nggak bisa, apapun nggak bisa. Kadang juga bisa, tapi sangat jarang sekali, sangat jarang bisa. Nah, ini jelas sudah pasti yang bermasalah set top box-nya. Oke, langsung kita buka lah, biar nggak lama-lama. Kita cek seperti biasa, cek kondisi fisik komponen, kita cek tegangan dan lain-lain. Nah, udah kelihatan nih, ada elko yang itu meletus seperti biasa. Sering juga di STP elko seperti ini meletus nih. Tapi kan kalau yang dulu tuh pernah bahas ini ya, tapi kondisi set-top box-nya sudah mati total. Nah, ini kan masih nyala normal, cuman remote-nya aja yang nggak fungsi ya. Ya, kalau ada seperti kasus seperti ini ya jelas kita coba ganti ini dulu. Tapi nanti kan kita cek, kalau ganti ini udah oke, berarti masalah di sini. Dan saya jelaskan kok bisa sih elko ini menyebabkan remote nggak fungsi, ataupun kok masih nyala, ada komponennya sudah meletus seperti ini. Oke ya, yang penting ini kita ganti dulu. Kita ganti, nanti hasilnya gimana ya, udah normal belum remote-nya. Nah, nih ada elko meletus nih, harusnya seperti ini. Tinggal ini dengan dalamnya aja, nih namanya elko nih ya, buat yang masih belajar ya, ini namanya elko. Kalau udah yang ya paling enggak kan share kasusnya lah, kok bisa sih elko menyebabkan remote nggak fungsi, mungkin gitu ya. Ya jelas kita ganti dulu. Nah, ini keras nih. Kalau timah bawahnya pabrik keras, ya solusinya kita tambah ini, tambah timah biasa biar agak cepet cair.
Oke ya, saya carikan dulu elko-nya. Nih, udah dapat elko cabutan nih dari elektronik apalah. Iya, kalau mau beli baru ya nggak apa-apa ada, tapi saya lebih suka pakai cabutan. Alasannya gini, buat kualitas elko seperti ini, kalau kita cabutan tuh lebih berkualitas lah bawaannya, rangkaian ataupun alat elektronik apa itu lebih berkualitas dibanding spare part ya udah umum lah. Itu kan nggak hanya di alat elektronik aja tuh, ada di misalnya apalah pasti juga original lah istilahnya gitulah. Jadi lebih tahan dari pengalaman nih ya, saya pakai elko cabutan seperti ini tuh lebih awet ataupun lebih tahan lama. Oke ya, ini walaupun ukurannya loh, ini tadi ukurannya berapa ya? Oke, tadi mana ya, ini ya pecah nih. Nah ini 470 16 volt, saya dapat ganti nih, sama-sama 16 volt, cuman ini 680 yang lebih bagus ini ya. Ada di atasnya, voltnya juga sama. Oke ya, ini udah saya ganti, langsung kita tes lagi hasilnya gimana, udah langsung beres apa belum masalah remote-nya yang tidak fungsi. Ya, ini saya ulang lagi ya, dulu itu kan ada kasus seperti ini tapi posisinya udah mati total, tidak sempat nyala, ini masih nyala. Ya biar mudah ini ya, saya pasang gini aja dulu, langsung kita tes lagi. Ya langsung tes ya, kita tes. Nah, langsung bisa fungsi normal. Jadi gini ya, saya jelaskan dikit ya kenapa ya kok ada komponen yang meletus kok. Ini STP masih nyala, ini udah jelas oke ya, udah fungsi remote. Nah, jadi gini ya, kita jelaskan secara awamnya gini ya. Elko ini fungsinya seperti toren air lah, dia itu buat nampung tegangan sementara, arus listrik sementara, biar tegangan yang keluar tuh stabil, lebih stabil dan dayanya mencukupi. Jadi gini lah, mungkin ini elko meletus, ada bug di fungsi sensor remote karena kebutuhan untuk tegangan ataupun arusnya tuh udah berkurang dari nilai yang standar awal. Jadi mudahnya gitu ya, mungkin cukup buat nyalain STB, buat normalin masalah penerimaan dan lain-lain, tapi bagian sensor remote-nya mudahnya nggak kebagian lah, nggak kebagian makan gitu aja lah, gampangnya gitu ya. Nah, ini udah fungsi normal. Nah, padahal ada di elko yang meletus, secara mungkin teorinya itu sensor yang bermasalah, ternyata ada di sumber arus listriknya ataupun tegangannya yang kurang dari adanya elko yang meletus tadi. Oke ya, gitu aja ya, simpel. Jadi nanti kalau ada remote tidak fungsi, kita udah pastikan sensornya oke, ini oke, LED ininya oke, remote-nya oke, berarti masalah ada di STB ya. Kita kalau mau belajar silahkan, kita buka, kita cek ada komponen meletus nggak, kita ganti, berarti udah beres. Oke ya, makasih telah menonton. Sederhana tapi ya kita pasti fondisnya ada di remote, ternyata enggak di remote-nya. Oke, nanti kalau ada update-update kasus lagi saya share lagi. Itu aja ya, makasih telah menonton. Kasusnya cuma ada di elko meletus tadi, elko rusak. Oke, makasih telah menonton. Kalau video ini bermanfaat silahkan share, subscribe. Makasih, kita sambung ke video-video berikutnya.